Halo semuanya, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas Construction Time and Cost Management yang ketiga. Nah, untuk timnya itu sendiri saya akan memperkenalkan. Yang pertama ada saya, Riri Permatasari, yang kedua ada Gina Yovelia, yang ketiga ada Naila Ramadan. Ini adalah set plan pekerjaannya, dan yang ini adalah video pendahuluan yang mana didatangkannya alat berat untuk melakukan pembersihan lahan. Baiklah, kita akan masuk ke pekerjaan elemen utamanya, yaitu yang pertama ada pekerjaan kolom. Untuk alat dan bahan pekerjaan kolom itu sendiri, yang pertama ada gunting kawat, bar cutter, bar bender, teodolit, meteran, besi ulir, unting-unting, kawat beton, paku, minyak bekisting, sipatan lot benang, multiplek ukuran 12 mm, molen truk yang berisi beton ready mix, water pass, kerucut Abrams, vibrator, dan konkrit pump. Untuk metode pekerjaan konstruksi kolom itu sendiri, yang pertama adalah pengajuan shop drawing pekerjaan kolom, yang kedua ada approval material yang akan digunakan, yang ketiga ada persiapan lahan kerja, yang keempat persiapan material dan alat, lalu dilanjutkan dengan marking, dan yang terakhir dilanjutkan dengan fabrikasi besi. Nah, untuk pekerjaan yang kelima yaitu dilakukannya marking kolom dengan menggunakan teodolit seperti yang pada di gambar tersebut, di mana ukuran diambil dari titik as bangunan, kemudian dilakukan pemasangan stek tulangan kolom. Nah, untuk yang keenam yaitu tahap selanjutnya adalah melakukan fabrikasi pembersihan tulangan utama dan sangkang untuk kolom pada lokasi fabrikasi dengan bantuan alat bar bender dan bar cutter seperti pada gambar tersebut. Untuk yang ketujuh yaitu tulang utama dengan sangkang maupun tulangan ekstra diikat dengan menggunakan kawat branded guna menjaga sambungan agar tidak lepas saat pengecoran. Nah, yang kedelapan yaitu dilakukannya pemasangan tulangan tis. Yang kesembilan, setelah fabrikasi kolom selesai, kemudian diangkut ke titik lokasi yang telah ditentukan. Yang kesepuluh, membuat tanda untuk sepatu kolom berdasarkan pada ukuran kolom yang telah direncanakan dengan menarik benang yang dibasahi dengan cat. Nah, yang ke-11 ini memasang sepatu kolom. Seperti yang kita lihat pada gambar, sepatu kolom tersebut terletak pada gambar yang dilingkari. Di gambar tersebut terdapat ada 3 sepatu kolom yang terlihat. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya itu memasang panel cetakan atau backcasting yang sudah dilapisi minyak backcasting. Pekerjaan ke-13 yaitu memasang klem kolom berdasarkan rencana. Ke-14 yaitu cek kekuatan dan pelurusan kolom. Lalu bersihkan area kolom untuk dilanjutkan pengecoran. Yang ke-10, siapkan konkrit pump untuk pekerjaan pengecoran dan beton ready mix. Sebelum itu dilakukannya uji selam terlebih dahulu. Setelah nilai uji selam sudah keluar dan memenuhi persyaratan, beton ready mix siap dituangkan ke dalam konkrit pump dan diarahkan ke kolom yang akan dicor. Berikut adalah gambar penuangan beton ready mix menggunakan konkrit pump ke kolom. Setelah dituangkannya beton ready mix ke kolom, lalu dilanjutkannya pemadatan beton dengan menggunakan konkrit vibrator agar tidak terjadi adanya terdapat rongga-rongga udara. Selanjutnya kita masuk ke pekerjaan balok.
Untuk pekerjaan balok itu sendiri, alat dan bahan pekerjaan balok ada gunting kawat, bar cutter, bar bender, teodolit, meteran, besi ulir, unting-unting, kawat beton, paku, minyak baking, sipatan lot benang, multiplek ukuran 12 mm, scaffolding, water pass, kerucut Abrams, vibrator, concrete pump, dan yang terakhir ada molding truck yang berisi beton ready mix. Kita masuk ke metode pekerjaan balok. Yang pertama yaitu pengajuan shop drawing pekerjaan balok. Yang kedua ada approval material yang akan digunakan. Yang ketiga persiapan lahan kerja. Yang keempat persiapan material, alat, dan dilakukannya marking, lalu dilanjutkan dengan fabrikasi besi. Nah, yang kelima itu selanjutnya digelar triplek pada bagian atas plat lantai untuk memproteksi lantai dari strek akibat pemasangan scaffolding. Selanjutnya dilakukannya pemasangan scaffolding untuk balok. Nah, yang keenam itu selanjutnya dilakukannya pemasangan balok, baking balok, kemudian permukaan multiplek dilapisi dengan minyak baking agar pada saat pembongkaran baking beton tidak menempel pada baking. Yang ketujuh yaitu dilakukannya pemasangan baking bawah. Yang kedelapan, apabila elevasi baking balok sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan pemasangan baking samping. Nah, yang kesembilan ini yaitu pemasangan scaffolding untuk plat lantai dengan langkah-langkah yang sama dengan pemasangan scaffolding untuk balok. Berikut ini adalah gambar pemasangan scaffolding untuk balok dan plat lantai. Nah, yang ke-10 ini yaitu dilakukannya pemasangan baking lantai dengan menggunakan ukuran multiplek 12 mm. Yang ke-11 selanjutnya diletakkan plastik ceren pengganti beton backing per jarak 1,5 meter. Ke-12 kemudian dilakukan pengangkatan besi balok ke lokasi penempatan balok. Baiklah, kita masuk ke pekerjaan plat lantai, yang mana pekerjaan plat lantai ini berhubungan langsung dengan pekerjaan balok. Untuk material dan alatnya itu sama dengan pekerjaan balok, ada gunting kawat, bar cutter, bar bender, teodolit, meteran, besi ulir, unting-unting, kawat beton, paku, minyak baking, sipatan lot benang, multiplek ukuran 12 mm, scaffolding, water pass, kerucut Abrams, vibrator, concrete pump, dan molding truck yang berisi beton ready mix. Baiklah, kita masuk ke metode konstruksi pekerjaan plat lantai. Nah, yang pertama itu pembuatan dan pengajuan shop drawing pekerjaan plat lantai. Yang kedua ada profil material yang akan digunakan. Yang ketiga persiapan lahan kerja. Yang keempat persiapan material dan alat. Lalu dilanjutkan dengan marking. Setelah itu perakitan pembesian balok selesai. Pembesian plat dilakukan langsung di atas baking plat yang sudah siap. Yang keenam yaitu dilakukannya pemasangan scaffolding untuk plat lantai dengan langkah-langkah yang sama dengan pemasangan scaffolding untuk balok. Selanjutnya yang ketujuh dilakukannya pemasangan baking lantai dengan menggunakan multiplek ukuran 12 mm yang sudah dioleskan oleh minyak baking. Yang kedelapan yaitu pemasangan 2 lapis tulangan atas dan bawah dan dipasang dan diletakkan plastik chain atau pengganti beton backing per jarak 1,5 meter. Yang kesembilan pemasangan penumpu tulangan sesuai dengan standar yang telah diberikan konsultan struktur yang diikat dengan menggunakan kawat branded ke tulangan bawah plat. Yang ke-10 pemasangan besi atas dan ekstra tulangan yang diikat dengan kawat branded pada setiap silangan dan pada penumpu tulangan sesuai dengan shop drawing yang telah diajukan. Yang ke-11 untuk mendapatkan jarak tertentu antara tulangan bawah dan atas dipasang kaki ayam dan tulangan penyangga. Yang ke-12 selanjutnya dilakukan pembersihan lokasi untuk dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran. Sebelum dilakukannya pengecoran maka dilakukannya uji SLAM terlebih dahulu. Baiklah, berikut ini adalah metode konstruksi pekerjaan pengecoran plat lantai. Yang mana yang kita lihat di sini ada molding truck yang berisi beton ready mix, dan yang selanjutnya ada concrete pump. Ini untuk penyaluran ke plat lantainya yang akan dicor. Berikut ini adalah video penampakan pengecorannya. There we go. Pouring on off. Do I need to move it? Yeah.
Okay, just a lot. Baiklah, kita masuk ke pekerjaan tangga. Untuk pekerjaan tangga, alat dan bahan pekerjaan tangga itu sendiri ada gunting kawat, bar cutter, bar bender, teodolit, meteran, besi ulir, unting-unting, kawat beton, paku, minyak baking, sipatan lot benang, multiplek ukuran 12 mm, scaffolding, water pass, kerucut Abrams, vibrator, gerobak sorong, dan molen truk yang berisi beton ready mix. Untuk metode pekerjaannya itu ada pengajuan shop drawing pekerjaan beton tangga, yang kedua ada profil material yang akan digunakan, yang ketiga ada persiapan lahan kerja, yang keempat itu persiapan material dan alat, yang kelima selesaikan pekerjaan pondasi tangga terlebih dahulu. Nah, yang keenam ini lalu masuk ke pekerjaan pengecekan elevasi atau ketinggian lantainya. Yang ketujuh yaitu backcasting tidak perlu dipabrikasi secara khusus karena bisa dipabrikasi pada saat penyetelan langsung. Yang perlu dipersiapkan adalah posisi kemiringan badan tangga. Nah, yang kedelapan ini pemasangan tulangan badan dan sangkang badan tangga yang dilakukan setelah backcasting terpasang. Untuk yang kesembilan ini bagian bawah tulangan tangga diberi beton tahu atau beton decking. Pemasangan beton decking pada bagian bawah tulangan dengan ketebalan 2 cm. Yang ke-10 ini pemasangan tulangan anak tangga. Yang ke-11 ada beton decking juga dipasang pada posisi yang akan dipasang backcasting dengan ketebalan 2 cm. Nah, yang ke-12 ini pemasangan backcasting dinding tangga, bordes, dan dinding anak tangga. Untuk yang ke-13 ini, sebelum pengecoran terlebih dahulu harus diperiksa kekuatan acuan yang sudah dipasang atau dipabrikasi. Semua ukuran sudah sesuai rencana. Yang ke-14 ini, pengecoran beton dilakukan menggunakan beton ready mix mutu K300. Sebelum itu dilakukannya uji selam terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan pekerjaan disiapkan gerobak sorong sebagai pengantar adukan ke area pekerjaan. Untuk yang ke-16 ini setelah area siap dilakukan pengecoran beton dengan menuangkan adukan beton ke area pengecoran. Yang ke-17 ini selama proses pengecoran berlangsung pemadatan beton dilakukannya menggunakan vibrator. Nah, untuk yang ke-18 ini pekerjaan pembongkaran backcasting tangga. Baiklah, kita masuk ke pekerjaan atap. Pekerjaan atap itu sendiri, alat dan bahannya itu ada alat potong blender, mesin gerinda, bor besi, teodolit, meteran, alat las besi, unting-unting, sipatan lot benang, water pass, mobil kren, pipa baja, baut angkur, baut M19, habim, dan base plate. Untuk metode konstruksinya itu sendiri, yang pertama yaitu pembuatan dan pengajuan shop drawing pekerjaan atap, yang kedua ada profil material yang akan digunakan, yang ketiga persiapan lahan kerja, yang keempat persiapan material dan alat, yang kelima cek ulang bentang kuda-kuda termasuk titik pasang angkur baja sehingga saat pemasangan kuda-kuda pipa menumpu dengan sempurna pada angkur. Yang keenam itu pada area erection pastikan tidak ada aktivitas selain tukang konstruksi baja, termasuk alat yang tidak dibutuhkan. Wajib Anda pindahkan ke tempat aman. Nah, untuk yang ketujuh ini setelah terpasang dengan benar, pastikan kuda-kuda telah tegak lurus. Setelah itu, lakukan pengencangan baut. Yang kedelapan, lakukan hal yang sama untuk erection kuda-kuda serta gording pipa berikutnya. Yang kesembilan ini yaitu setelah seluruh rangka atap pipa baja terpasang, terakhir periksa ulang sambungan baut maupun las. Yang ke-10 yaitu pemasangan penutup atap. Baiklah, berikut ini adalah video metode konstruksi pengangkatan atap. Yang pertama yaitu di sini kita lihat ada mobil crane. Kita mempersiapkan mobil crane-nya terlebih dahulu. Pastikan letak mobil crane sesuai dengan tempat yang kita butuhkan agar terjangkau.
Dan di sini kita juga harus memastikan spesifikasi alat mobil kren yang akan kita gunakan sesuai dengan beban yang kita gunakan dan sehingga tidak mengganggu aktivitas alat berat tersebut. Baiklah, kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya yaitu dinding bata ringan. Untuk dinding bata ringan itu sendiri alat dan bahannya ada benang tukang, semen, pasir, bata ringan, meteran, sendok semen, ember semen, paku, waterpass, palu karet. Untuk metode konstruksi pekerjaan dinding itu yang pertama pengajian shop drawing pekerjaan dinding, yang kedua ada profil material yang akan digunakan, yang ketiga persiapan lahan kerja, yang keempat persiapan material dan alat, yang kelima buat marking jalur-jalur dinding dua sisi setelah dinding dan dibuat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen dengan benang. Nah, yang keenam itu buat adukan untuk perekat bata ringan dari campuran air dan semen. Yang ketujuh itu rendam bata ringan dengan air beberapa saat saja untuk mencegah pengerasan semen terlalu cepat. Yang kedelapan, siapkan perekat dengan ketebalan 3 mm pada tiang kolom serta 10-20 mm untuk bagian atas bata ringan dan letakkan bata ringan di atas perekat. Yang kesembilan, gunakan palu untuk meratakan pemasangan dengan cara mengetok-ngetok bata ringan. Yang ke-10 ini menggunakan perekat 3 mm antar pasangan bata, lalu gunakan waterpass untuk memastikan kerataan pasangan bata. Yang ke-11, lakukan hal tersebut berulang-ulang hingga pemasangan dinding selesai. Baiklah, kita lanjut ke pekerjaan plafon. Untuk pekerjaan plafon itu sendiri, alat dan bahannya itu ada plafon gypsum ukuran 9 mm, rangka hollow, bor scrap, paper tape, meteran, tembakan paku, waterpass, paku tembak, screw, paku beton, scaffolding, theodolite, dempul gypsum. Baiklah, untuk metode konstruksinya itu yang pertama mengukur spasi pemasangan rangka dan gantungan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dianjurkan. Yang kedua, pengukuran tingkat plafon untuk disesuaikan komponen MF yang akan dipasangkan di atas plafon. Yang ketiga, pekerjaan pasang plafon pada plat lantai atau balok yang pertama dilakukan pasang tergantung rangka. Pasang penggantung rangka dengan menggunakan paku tembak. Nah, yang keempat ini bila pasangan pada bagian top atau tanpa plat lantai, maka gantungan dibuat pada rangka atap. Yang kelima, pengukuran kedataran penggantung diperlukan agar menghasilkan plafon yang tidak gelombang. Yang keenam, dilanjutkan dengan memasang rangka plafon. Yang ketujuh, dilakukan juga pengecekan kedataran posisi rangka dengan waterpass. Yang kedelapan, setiap rangka diikat dengan menggunakan screw 1/8 dengan menggunakan bor atau obeng. Yang kesembilan, jarak pemasangan tulang utama dan tulangan tumpuan harus sesuai spesifikasi. Yang ke-10, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan gypsum dengan menggunakan screw 1/8 dan bor screw. Selanjutnya adalah pekerjaan menutup sambungan antar gypsum dengan paper tape atau kasa plafon untuk menghindari keretakan. Yang ke-12, lalu diamplas dan di-finishing dengan cat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pekerjaan lantai. Pekerjaan lantai ini sendiri alat dan bahannya ada keramik ukuran 30x30, waterpass, alat potong keramik, theodolite, meteran, tile space, sendok semen, palu karet, ember semen, benang, sipatan lot benang, semen, pasir, semen warna, karet nut keramik, roskam keramik, vakum keramik, sekop, paku. Nah, untuk metode konstruksinya itu membuat pembuatan dan pengajuan drawing pekerjaan lantai keramik, lalu approval material yang akan digunakan, yang ketiga persiapan lahan kerja, keempat persiapan material dan alat, yang kelima lantai dasarnya atau permukaan dibersihkan dari kotoran atau debu dan disiram terlebih dahulu sebelum ditebar adukan pasangan keramik. Nah, yang keenam ini rendam keramik terlebih dahulu dalam air hingga jenuh sebelum dipasang. Yang ketujuh, buat adukan untuk pasang keramik. Yang kedelapan, pasang benang untuk sumbangan
sumbangan mendapat pasangan permukaan keramik yang rata dan garis siar atau nut yang lurus. Nah, yang ke-9 ini buat kepalaan adukan dengan jarak 1 sampai 1,5 meter supaya adukan yang ditebar permukaannya yang rata atau flat. Yang ke-10, tebar adukan secara merata untuk menghindarkan terjadi rongga. Nah, yang ke-11 ini pasang keramik kepalan untuk tanda start awal pemasangan pada adukan yang sudah ditebar dengan perangkat acian. Nah, yang ke-12 ini yaitu selipkan tail space untuk memberi jarak antar keramik. Yang selanjutnya itu yang ke-13, pada ketika pemasangan tekan keramik atau pukul dengan palu karet untuk mendapat permukaan lantai keramik yang rata. Ke-14, kemudian dilanjutkan pemasangan keramik lantai lainnya dengan contoh kepalaan pemasangan keramik yang telah dibuat. Yang ke-15, cek kerataan permukaan pasangan lantai keramik dengan water pass. Yang ke-16, setelah pemasangan lantai keramik selesai, biarkan beberapa saat ketika untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan lantai keramik. Yang ke-17, setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan perapian atau finish garis siar atau nut. Ke-18, pekerjaan terakhir yaitu pencucian permukaan lantai keramik dari kotoran. Nah, berikut ini kita akan masuk ke pekerjaan AHSP yang mana akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya, analisa harga satuan pekerjaan gedung Fakultas FTWNP yang terdiri dari 4 lantai. Satu, pekerjaan pendahuluan. Yang pertama, analisa pekerjaan pemasangan bauplang. Analisa pekerjaan bauplang ini merupakan analisa yang diambil dari referensi Permen PU tahun 2022 bagian umum 11D. Pada harga yang terdapat pada analisa ini, kami ambil referensi dari harga upah dan material Kota Padang tahun 2021. Untuk harga 1 meter pemasangan bauplang ini seharga Rp61.732. Selanjutnya, pekerjaan struktur untuk pekerjaan pembesian. 1. Analisa pekerjaan pembesian plat lantai. Analisa pekerjaan pembesian plat lantai untuk pendulangan 100 kg dengan besi ulir, yaitu seharga Rp153.790. Nah, harga Rp153.791 ini merupakan harga pemasangan pendulangan untuk 100 kg besi. Sedangkan harga untuk 1 kg besi tersebut yaitu kita cari dengan cara harga satuan pekerjaan 10 kg besi. Nah, karena di sini satuannya 10 kg besi, di sini 10,5. Jadi dibagi dengan 10 kg. Maka kita akan mendapat hasil 1 kg pembesiannya itu 15.379. Jadi harga untuk menyelesaikan 1 kg pekerjaan pembesian plat lantai adalah Rp15.379. Analisa yang diambil dari referensi Permen PU tahun 2022 bagian 4. Dengan harga satuan diambil dari upah material Kota Padang tahun 2021. Pekerja besi seharga Rp96.000 per hari, tukang besi 97
Rp100.000 per hari, kepala tukang seharga Rp100.000 per hari, dan mandor seharga Rp98.000. Sedangkan untuk besi beton seharga Rp11.000 per kilogram, dan untuk kawan berat seharga Rp24.200 per kilogram. Selanjutnya, analisa pembesian balok dan kolom. Nah, untuk analisa pembesian balok dan kolom, di sini kita menggunakan analisa dan referensi Permen PU 2022 untuk bagian 1 umum. Dan harga satuan yang diambil untuk analisa ini merupakan harga satuan Kota Padang tahun 2021. Di sini kita dapat melihat dalam tabel analisa tersebut, harga penulangan kolom balok, ring balok, dan slough untuk besi diameter besar dari 12. Otomatis pembesiannya menggunakan besi yang besar dari diameter 12. Untuk 100 kg besi tersebut, kenapa 105? Koefisiennya itu sebagai 5 itu sebagai waste dari kegunaan material tersebut. Jadi tapi tetap hitungannya untuk 100 kg besi. Untuk 100 kg besi, harga satuannya untuk pekerjaan pemasangan pembesian untuk balok dan kolom yaitu sekitar Rp1.449.285. Sedangkan pada tabel RAB kita membutuhkan harga untuk pemasangan 1 kg besi itu berapa. Jadi, di sini kita mencarinya dengan rumus harga satuan pekerjaan yang 100 kg tadi, yang 1.449.285 tersebut kita bagi dengan 100 kg. Maka dapatlah hasilnya 14.493. Jadi, harga untuk menyelesaikan 1 kg pekerjaan pembesian kolom atau balok adalah 14.493. Untuk analisa pengecoran, balok, kolom, lantai, dan tangga, kita hanya membutuhkan satu analisa saja, dan kita sumberkan referensi dari Permen PU tahun 2022 bagian 1 umum. Dan harga dan satuan upah materialnya juga kita ambil dari Kota Padang tahun 2021. Nah, harganya di sini dengan koefisien pekerja 0,4, tukang batu 0,1, kepala tukang 0,01, mandor 0,04, beton ready mix 1,02, mixer truck dengan 0,2, concrete pump dengan 0,04, vibrator dengan 0,08. Jadi jumlah harga kan harga satuan dikali koefisien, maka dapatlah jumlah harga. Maka jumlah harga kalau ditotalkan semuanya, maka dapatlah harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan pengecoran beton ready mix dengan pompa beton itu seharga Rp1.490.610. Itu untuk 1 meter kubik pengecoran. Nah, jadi harga untuk menyelesaikan 1 meter kubik pekerjaan pengecoran tersebut untuk pekerjaan kolom, balok, plat, ataupun tangga adalah Rp1.490.610. Selanjutnya, untuk pekerjaan analisa bekisting kolom. Untuk analisa bekisting kolom, untuk biaya atau analisa untuk 1 meter persegi bekisting kolom beton yang dengan multiplex 12 atau 18 mil tersebut
harga satuannya itu Rp297.222. Jadi harga untuk menyelesaikan 1 meter persegi, harga 1 meter perseginya itu pekerjaan backcasting kolom adalah Rp297.222. Nah, nanti harga inilah yang akan kita kalikan untuk membuat RAB dengan total volume pekerjaan backcasting. Begitupun dengan yang tadi. Lanjut. Untuk pekerjaan backcasting balok, untuk 1 meter persegi backcasting balok itu, kita membutuhkan harga satuannya adalah Rp274.031. Jadi harga untuk menyelesaikan 1 meter persegi pekerjaan backcasting balok itu seharga Rp274.031. Selanjutnya analisa backcasting per lantai. Sedangkan untuk backcasting per lantai, untuk 1 meter perseginya yaitu seharga Rp338.622. Jadi harganya yaitu untuk menyelesaikan 1 meter persegi per lantai yaitu seharga Rp338.622. Referensi dari Permen PU tahun 2022 bagian 4. Selanjutnya analisa backcasting tangga. Analisa backcasting tangga, harga satuannya berkisar sekitar Rp284.157. Dengan koefisien pekerja 0,66, tukang kayu 0,33, kepala tukang 0,033, dan mandor 0,033. Jadi harga untuk menyelesaikan 1 meter persegi pekerjaan backcasting tangga adalah sekitar Rp282.157. Nah, ini merupakan rencana anggaran biaya. Ini hanya potongan dari rencana anggaran biaya karena RAB-nya begitu panjang ya kalau kita kumpulkan untuk pekerjaan struktur saja. Jadi kita dapat analisa harga satuan yang di sini tadi itu dapatnya dari analisa yang kita hitung tadi. Nah, di sini kita dapat untuk harga satuan dari 1 kg besi kita dapat Rp14.493. Untuk besi diameter sengkang juga Rp14.493. Untuk backcasting kolom kita dapat tadi Rp297.222. Dan untuk pengecoran ready-mix kita dapat Rp1.490.610. Nah, ini merupakan rekapitulasi biaya yang sudah kita hitung berdasarkan dari RAB tadi kita totalkan. Untuk pekerjaan struktur saja, kita dapat mendapatkan harga jumlah biaya konstruksi fisiknya sebesar Rp34.711.065. Dengan pajak 10% sebesar Rp3.440.771.106. Jika ditotalkan biaya konstruksi fisik dengan jumlah PPN, maka harganya menjadi Rp38.482.172. Dengan dibulatkan menjadi Rp37.848.482.170.
Jadi, total biaya rencana untuk pekerjaan struktur gedung lantai proyek FTUNP yaitu sebesar 37.888.482.170 rupiah. Nah, di sini kita udah mendapatkan nih total berapa biaya anggaran yang digunakan untuk pekerjaan strukturnya saja nih. Jadi cara untuk mengetahui harga per meter persegi pekerjaan struktur tersebut yaitu dengan cara total luas gedung dari lantai 1, 2, 3, dan 4 kita totalkan semuanya berapa. Nah, ada total RAB yang dapat dari hitungan kita tadi. Nah, harga per meternya gimana caranya? Kan udah dapat data ini. Jadi kita cari total RAB, kita bagi dengan total luas gedung. Maka harga untuk menyelesaikan 1 meter persegi, maka harga per meter persegi untuk pekerjaan proyek 4 lantai gedung FTUNP ini sebesar 5.400.910 rupiah. Nah, jadi harga per meternya persegi itu sekitar 5 jutaan. 5 juta mendekati dengan 6 juta. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang analisa biaya sampai dengan RAB-nya, dan akan dilanjutkan oleh teman kita untuk menjelaskan kurva S-nya oleh Gina. Selanjutnya yaitu ada kurva S. Untuk kurva S yaitu ada item pekerjaan, untuk item pekerjaannya yaitu per lantai. Contohnya seperti lantai 1 yaitu ada pekerjaan kolom dan pekerjaan tangga. Untuk lantai 2 ada pekerjaan balok, plat lantai, kolom, dan tangga. Untuk lantai 3 ada pekerjaan balok, plat lantai, kolom, dan tangga. Untuk pekerjaan lantai 4 yaitu ada balok, plat lantai, kolom, dan tangga. Untuk pekerjaan lantai dak yaitu ada pekerjaan balok, plat lantai, dan kolom. Untuk lantai dak atap ada pekerjaan balok dan pekerjaan plat lantai. Dan ada juga bobot mingguan dan bobot kumulatif. Untuk biaya didapat dari rekap RAB. Dan untuk bobot misalnya seperti item pekerjaan kolom, yaitu dapat dari biaya dibagi total keseluruhan item pekerjaan biayanya dikali 100, didapatlah 3,56%. Dan untuk bobotnya, total bobot harus 100%. Untuk durasi yaitu ada 13 minggu untuk pekerjaan kolom. Selanjutnya yaitu ada bobot mingguannya, yaitu didapat dari 13, durasinya 13 minggu, yaitu tiap minggunya 0,27. Untuk selanjutnya yaitu gambaran kurva S secara keseluruhannya. Oke, baiklah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.